الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, yang saya hormati Pimpinan Muhammadiyah Sabang, Puja, Sabang, Limbangan, cabang Simorjo beserta pimpinan Aisyah dan Ortum Muhammadiyah. Tidak lupa kepada Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Kapolsek, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pimpinan ranting Muhammadiyah dan Asyiyah Campurjo. Kita bersyukur siang hari ini dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dan memperluas rezeki kita. Amin. Dalam silaturahim siang hari ini, kita semuanya diberi kesempatan untuk mendapatkan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wakaf dan sedekah jariyah berupa kesempatan untuk mendapatkan rumah Allah yang disediakan untuk kita di surga nanti. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan fil ard, bana lahullahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di bumi, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau kita memiliki kesempatan ikut membangun masjid
yang kita bangun di bumi di mana kita ini hidup dan tinggal untuk sementara, maka kelak kita akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga yang insya Allah kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Kalau para sahabat dulu mendengar tawaran pahala di surga, mereka tidak ragu-ragu. Mereka langsung mengambil kesempatan itu dengan sungguh-sungguh karena mereka beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang ibu di Sleman, Yogyakarta. Dia menjadi kepala keluarga karena suaminya stroke. Sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa memberi nafkah. Sementara punya anak kecil, terpaksa ibu ini setiap hari dari rumahnya di Mbarek sebelah utara kampus UGM ke Pasar Terban, naik sepeda ontel, jualan ayam potong. Di pagi-pagi nyembelih ayam, kemudian setelah dibersihkan bulunya dibawa ke pasar. Dagangannya ditaruh di atas meja, anaknya yang kecil ditidurkan di bawahnya, sini ada seperti laci. Satu hari beliau pulang menjelang asar. Dari pasar itu masih ada 3 ekor ayam yang belum laku, dibawa ditaruh dalam ember. Kemudian beliau mampir ke sebuah musola, namanya Musola Al-Hasanah, letaknya di sebelah utara Mirota kampus di kawasan kampus UGM. Ketika mau masuk ke musola, oleh yang jaga musola itu dilarang membawa embernya masuk. Bu, silakan kalau ibu mau sholat, tapi ini ember ayamnya taruh di luar. Nanti kalau tumpah, amis nanti karpetnya. Ya, maka ibu tadi meninggalkan dagangan yang tinggal 3 tadi, masuk sholat asar. Keluar dari musola, ayamnya hilang. Hatinya tersayat, sedih. Seberapa sih keuntungan jualan 3 ekor ayam yang 3 hilang. Kemudian ibu tadi dalam tangisnya memohon kepada Allah, ya Allah, besok kalau Engkau beri aku rezeki yang cukup dengan jualan ayam ini, aku ingin membangun masjid seperti masjid Nabi-Mu yang di Madinah. Nah, beberapa tahun kemudian jualan ayamnya ini berkembang.
sampai satu hari di tahun 2016 itu sudah 83.000 ekor satu hari. Dari 6 ekor, kemudian yaitu sekitar tahun 90-an. Ya, tahun 2016 itu sudah bisa menjual 83.000 ekor ayam potong per hari. Baru dia ingat cita-citanya pengen membangun masjid seperti Masjid Nabi. Maka kemudian dia mencari seorang arsitek. Kebetulan ada seorang arsitek mu'alaf dari Bali, seorang arsitek juga seniman, didatangin oleh ibu ini tadi, Pak, Bapak saya ajak umroh, tapi waktunya agak panjang. Bawa peralatan, fotografi dan lain sebagainya. Nanti Bapak tanya di Masjid Nabawi sana, itu marmernya seperti apa, dibeli di mana, harganya berapa. Pintunya masjid di sana ukurannya berapa kali berapa. Terus lapisan emasnya itu berapa persen. Hiasan di pintu. Lampu gantungnya yang terbuat dari emas itu pesennya di mana dan itu berapa gram. Pokoknya saya ingin membangun masjid, meskipun kecil tetapi sama semuanya. Dari lantainya, dindingnya, pintunya seperti yang ada di Madinah itu. Dan alhamdulillah bisa terwujud. Ya. Sebelum masjid ini diresmikan, beliau datang ke Jogokarian mencari saya belum pernah kenal. Pak, dicari seorang ibu-ibu, pengen ketemu Pak Ustadz. Oh ya, saya temuin. Ada apa, Bu? Saya minta Pak Ustadz nanti menjadi pembina masjid yang sedang saya bangun, insya Allah sebentar lagi selesai. Di mana itu, Bu? Di Sleman. Oh baik, insya Allah besok saya lihat. Ya, karena ini kebaikan, saya ditawari ikut membina masjid yang beliau bangun. Saya pikir beliau ini penampilannya sederhana ya, wong desa gitu. Kok masjidnya bagus sekali ketika saya lihat, Masya Allah ini. Ternyata marmernya dibeli di Italia, 1 meter itu 250 juta. Marmernya saja. Untuk lantai maupun untuk dinding. Emasnya di pintu, sama, pokoknya dia menduplikasi. Ya. Akhirnya setelah masjid itu diresmikan, saya diminta jadi ketua yayasan masjid. Masjid itu diberi nama ibu tadi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar namanya Masjid Suciati. Ya. Namanya Bu Suciati Saliman, suaminya namanya Pak Saliman. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian,
Setelah masjid itu dibangun dan dipakai beraktivitas, cukup makmur, banyak pengunjung juga karena ingin melihat bangunan miniatur Masjid Nabawi yang ada di Sleman, Yogyakarta ini. Beliau tanpa terasa meningkat omset penjualannya. Tahun 2018, 2 tahun setelah bangun masjid, yang ketika membangun tadi sehari 83.000 ekor, setelah 2 tahun membangun masjid dan memakmurkannya, jualan ayamnya menjadi 120.000 ekor per hari. Satu siang saya ditelepon oleh beliau, Pak Ustadz, kalau ada waktu kesini cepat ke kantor. Loh ada apa Bu? Ya pokoknya cepat, ini ada orang aneh datang ke sini. Saya pengen Pak Ustadz yang nemui, ini teman bisnis saya itu aneh. Nah saya kebetulan sedang kosong, tidak ada kegiatan, tidak ada jadwal yang penting, langsung saya sempatkan ke kantor beliau yang ada di seberang masjid. Kemudian di situ ternyata ada tamu seorang Tionghoa. Bu Suciati ini ngomong, Pak Kiai ini aneh ini, teman bisnis saya ini dari Semarang. Dia itu bukan orang Islam. Mau ngasih saya uang 2,5 miliar. Katanya untuk apa? Untuk membuat masjid. Gimana ini Pak Kiai? Dia bukan muslim, kok ngasih uang ke saya suruh buatkan masjid. Lah saya tanya, nah, kenapa mau buat masjid? Ternyata orang Tionghoa ini bilang, ala pesugiane Bu Suciati niku gawe masjid. Jadi ketika tadinya miskin, 6 ekor ayam saja hilang 3, punya cita-cita bangun masjid, oleh Allah dikasih lancar bisnisnya jadi 83.000 ekor. Setelah bangun masjid, dari 83.000 ekor menjadi 120.000 ekor. Lah saya ini pengen kaya, maka saya juga pengen bangun masjid, kata orang Tionghoa tadi. Jadi dianggap bangun masjid kuwi pesugihan. Artinya apa? Disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh orang yang bukan mukmin tadi, barokah rezeki yang diterima oleh Bu Suciati karena membangun masjid. Ya, makanya ketika beliau meninggal, warisannya itu yang berupa sertifikat itu lebih dari 153 lembar. Anaknya cuma 2 dan tanah paling kecil itu 5.000 meter, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan, belum lagi aset bisnisnya. Apakah pernah kita ini bercita-cita bangun masjid yang bagus? Ya, ternyata karena ingin membangun masjid yang bagus seperti masjidnya Nabi, Allah kabulkan kepada beliau ini dari jualan 6 ekor ayam, kemudian Allah berikan jalan bisnisnya berkembang dengan cepat. Padahal beliau ini jualan ayam karena terpaksa, suaminya tidak lagi bisa bekerja karena stroke, beliau harus menghidupi keluarga sambil merawat suaminya.
Saya menyesal karena apa? Baru kenal beliau, baru dapat ilmunya. Nah kita ini tidak pernah punya cita-cita yang baik dan besar, maka kita tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan sarana mewujudkannya itu. Satu hari datang ke Jogokarian, orangnya lebih besar dari saya, datang ketemu bertanya, Pak Kiai, saya ini sejak kecil kaya raya, orang tua saya kaya raya. Sekarang saya mengelola tambang dolomit untuk saya buat pabrik pupuk di Gresik. Beliau ini menguasai 7.300 hektar, 3 gunung, ya cuma dekat dari Surabaya, kira-kira perjalanan 1,5 jam. Saya nggak bayangkan ada tambang yang luas segitu dimiliki oleh seorang pribumi, asetnya sangat besar. Dolomit itu kalau diambil mentah begitu saja 1 kilo harganya 7.000, harganya 1.500. Satu hari beliau nambang 700 truk, truknya ukuran paling kecil 8 ton. Jadi bisa dibayangkan sehari itu berapa gitu ya. Beliau tanya begini, Pak Kiai, karena saya ini dari kecil kaya, semua dosa sudah saya lakukan. Kira-kira kalau saya membangun masjid, nanti dosa saya itu bisa enggak tertutup. Maka saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matabnu Adam inqata'at amaluhu illa min salasin." Apabila telah mati seorang anak Adam, maka terputus amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi. Kecuali dia punya 3 hal. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodako yang terus bermanfaat, mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau bapak meninggal, bapak tidak bisa lagi berbuat dosa. Tapi kalau bapak bangun masjid dan masjid itu makmur, maka selama masjid itu digunakan, pahalanya akan terus bapak terima. Lama-lama timbangan pahalanya lebih baik, lebih banyak dari timbangan dosanya. Karena dosanya nggak bisa bertambah lagi ketika mati. Serius nih Pak Kiai, betul nih hadisnya. Ya, baik kalau begitu saya wakafkan di pinggir jalan, depan pabrik saya tanah 5 hektar, saya sediakan uang 100 miliar untuk bangun masjid. Dibangunlah masjid. Yang penting Pak Kiai jadi ketuanya. Wah, saya ini diminta jadi ketua pembangunan sekaligus ketua takmirnya. Itu di daerah Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Beliau pemilik PT Polowijo, namanya Pak Johar Arifin. Nah, masjid itu dibangun, diberi nama Masjid Mudhar Arifin, karena dibangun dari harta kakak beradik, karena dia 2 bersaudara, yaitu Pak Mudhar Shah sudah almarhum dan Pak Johar Arifin. Ini namanya masjidnya
Masjid Mudhar Arifin. Begitu masjidnya jadi mewah, setahu saya satu-satunya masjid di Indonesia yang sudah ada helipadnya. Helipad itu tempat parkir helikopter. Karena waktu itu beliau pengen masjid nanti mengundang Syekh Abdurrahman As-Sudais untuk sekali ngimami sholat Jumat di situ. Maka dia mau undang, sewa pesawat, nanti turun dari Juanda pakai helikopter, kalau jamaahnya meludak supaya enggak usah membiak jamaah itu, di masjidnya sudah ada tempat mendaratnya, itu sudah disiapkan. Masjid itu dihias, kalau malam itu sekarang banyak orang nonton karena apa? Pakai lampu laser, jadi kalau malam itu warna-warni bergantian, masjid itu warnanya berubah-ubah karena efek lampu. Begitu masjid selesai, biaya operasionalnya itu 1 bulan 300 juta. Bayar listriknya aja 170 juta sebulan. Tempat parkirnya itu 5 hektar sekarang. Maka saya bilang ini tidak mungkin Pak kalau dibiayai dari infak. Maka beliau kemudian mewakafkan 50 hektar tanah yang dia tanemin mangga, kebun mangga yang ditanam itu mangga-mangga dari Thailand, ada Chokana, Namdok, Mai, Gasvera. Dia datangkan ahli mangganya dari Thailand, 2,5 tahun sudah panen, kalau tidak sedang musim panennya itu 1 hari ya 6 ton, kalau lagi musim bisa 20 ton sehari. Mangganya itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ke Indogrosir, ada merek mangga Pandawa 5 atau Galasari, lah itu mangga dari sana. Itu untuk membiayai masjidnya. Ketika masjid sudah selesai, beliau itu jam 2 malam bersama istrinya sudah ke masjid. Membawa pembantunya, membawa sopirnya, nanti semua yang sholat subuh di situ diajak sarapan pagi. Kemudian semua karyawannya, waktu itu baru 1.400 orang, karyawan pabriknya itu, diwajibkan sholat berjamaah di masjid itu, sesuai dengan shift. Yang kerja siang ya duhur asar, yang kerja malam ya maghrib isya subuh, jadi pakai absen sidik jari. Karena beliau yang punya perusahaan ya semua karyawannya ikut. Setelah 1 tahun perusahaan itu berjalan, makan siang itu saya diundang. Kumpulkan semua direksi ya perusahaannya, namanya bendahara perusahaan itu namanya Pak Aminuddin. Pak Amin sampaikan ke Pak Kiai bagaimana perkembangan perusahaan kita sekarang setelah bangun masjid. Pak Amin menyampaikan, alhamdulillah Pak Kiai setelah setahun masjid dibangun, sekarang keuntungan perusahaan meningkat 50 miliar dalam 1 tahun. Makanya wakafnya ditambah 300 hektar nanti untuk perawatan masjid. Tapi Allah menghendaki bulan Agustus
2019 beliau wafat. Tetapi perusahaannya sudah berkembang, tidak hanya pabrik pupuk, tapi sekarang juga pabrik magnesium. Dari bahan dolomit tadi yang magnesiumnya kadarnya tinggi dibuat logam yang digunakan untuk bahan-bahan pesawat, terutama pesawat ulang-alik itu. Sehingga disuntik oleh dana BUMN lebih dari 1 triliun. Perusahaannya berkembang dengan membangun masjid, Masya Allah. Jadi saya banyak dipertemukan oleh Allah orang-orang yang oleh Allah diberikan kelapangan, rezeki dan kebaikan ketika mereka punya niat dan keinginan memuliakan agama Allah dengan membangun masjid. Ternyata tidak harus nunggu di akhirat. Di dunia Allah sudah memberikan balasannya. Saya diundang ke Medan, ada namanya Haji Anif. Beliau pemilik PT Sri Lankat Makmur, itu perusahaan perkebunan sawit milik pribumi Muslim, juga properti termasuk tol. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah ke Medan, tol dari kota Medan ke Bandara Kuala Namu itu namanya tol Haji Anif. Pada waktu itu saya diundang untuk mengisi tausiah peresmian masjid yang ke-25 yang beliau bangun secara pribadi, karena dalam 1 tahun beliau pengen membangun 99 masjid. Yang kecil dibangun 6 miliar, yang besar sampai 30 miliar. 99 masjid. Saya sampaikan, Bapak ini bangunkan masjid bagus-bagus, jangan sampai nanti merawatnya dibebankan kepada jamaah yang miskin. Bayar listriknya harus ada donatur, infak. Kalau bisa masjid itu jangan jadi beban. Maka beliau berniat, nanti setiap masjid saya buatkan ruko, tak modali 1 miliar 1 masjid, biar tidak bergantung dari infak. Lah masjid yang ke-25 itu dikasih tulisan besar, dilarang berinfak di masjid ini, silahkan berinfak di masjid yang lainnya. Saya diantar ke bandara, di ruang VIP sebelum terbang itu beliau mengatakan, Pak Kiai, saya kasih 5 mobil ya. Lah untuk apa? Saya bilang, terserah Pak Kiai. Nah maka itu saya gunakan 2 untuk ambulan, 2 untuk bersih-bersih masjid, 1 untuk operasional masjid. Gitu. Tapi Masya Allah, sama beliau bulan September 2019 beliau juga wafat. Kemudian bulan Oktober putranya yang nomor 8 namanya Dr. Andes Musa Rajeksah. Itu waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mencari saya ke Jogokarian, Pak Kiai, saya dapat mandat, amanat dari Bapak saya, Pak Kiai, katanya lagi membuat pesantren, Bapak saya mau membuatkan masjidnya. Saya bilang,
Alhamdulillah masjidnya sudah ada. Cuman saya butuh asrama aja, itu 40 orang. Ya sudah, itu asramanya kami yang buat dari keluarga Haji Hanif. Mana Pak RAB-nya? Langsung saya transfer hari ini. Nah, alhamdulillah sudah jadi sekarang. Ya. Saya dengar cerita dari almarhum Haji Hanif ini, bapaknya itu orang miskin, hanya jadi guru ngaji dari kampung ke kampung. Tapi Allah memberi upah kepada bapaknya itu, punya 3 orang anak, diberi rezeki yang luar biasa, kaya raya semuanya itu. Katanya Pak, ini bukan karena pinternya kami bisnis Pak, ini karena Allah memberikan berkah ketika bapak kami dulu dengan kesederhanaannya waktunya habis untuk ngajar Al-Quran. Sekarang kami ini anak cucunya yang menikmati upah Allah itu, sehingga kami dimudahkan rezeki. Maka kami tidak hanya membangun masjid, tetapi setiap hari ulang tahun kelahiran bapaknya Pak Haji Hanif itu diadakan MTQ untuk mengenang bapaknya yang guru ngaji itu internasional, yang ikut dari mana saja pesertanya lebih banyak dari MTQ nasional. Karena apa? 5 cabang lomba itu semuanya yang masuk final dapat hadiah umroh dan uang 50 juta. Sedangkan MTQ nasional hadiahnya enggak segitu. Jadi Masya Allah itu tiap tahun gitu adakan MTQ. Jadi benar-benar janji Allah yang berkait dengan siapa yang bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah, terutama membangun rumah Allah, memakmurkannya, rumah Allah yaitu masjid di bumi Allah, maka Allah akan memuliakannya tidak hanya di akhirat kelak, tetapi demikian juga di dunia. Masih banyak. Terakhir yang viral saya cerita ketika saya diundang untuk dakwah di Tulungagung di satu masjid namanya Masjid Al-Fatah. Begitu saya datang, belum sampai masuk kota Tulungagung, saya baru di Ponorogo ditelepon, Pak Kiai nanti parkirnya di basement ya Pak. Oh berarti masjidnya ini berapa lantai, parkirnya di bawah tanah itu, basement. Begitu saya turun di parkiran, saya lihat mobil-mobil mewah itu, Rubicon, Mercy 2 pintu, Sport, mobil bagus-bagus. Parkir di parkiran masjid. Saya tanya security-nya, ini mobil-mobil siapa? Oh itu mobilnya Abah yang bangun masjid ini Pak, Masya Allah. Tiba-tiba ada orang pakai sarung sederhana, baju takwanya, baju koko ya sederhana, pecinya sudah hampir lusuh, orangnya kecil, mendekati saya, Pak Kiai ya? Iya. Mana kopernya Pak Kiai? Saya bantu. Saya pikir beliau ini merebutnya masjid. Koper tak ulungke beliau bawa, monggo Pak Kiai lewat lift ini, saya sediakan tempat transit di lantai 3. Kamar transitnya bagus sekali. Waktu itu hari Senin, kalau Senin sore dan Kamis sore itu beliau menyediakan buka puasa untuk jamaah yang berpuasa sunat. Saya lihat beliau tadi yang ngeladeni jamaah, menyediakan, ngambilkan nasi, ngambilkan minuman, ya, Masya Allah. Merebutnya ini rajin sekali.
Begitu selesai sholat maghrib, saya diminta ngisi kajian, saya sampaikan, jangan sampai ini yang punya masjid, bangun masjid bagus seperti ini, dibangun dengan uang pribadi itu 98 miliar kira-kira, tapi nanti biayanya dibebankan kepada masyarakat, jangan sampai begitu. Kalau berani bangun masjid yang bagus ya berani ngeragati. Yang saya kira merbot tadi langsung pegang mic. Bismillah Pak Kiai, saya wakafkan 12 SPBU saya ini untuk ngurusin masjid. Ternyata beliau yang saya kira merbot itu yang bangun masjid. Beliau punya 35 SPBU, punya SPBE, punya pabrik kacang Shanghai itu merek PT Gangsar Lestari, punya pabrik mebel, punya usaha ini paket. Masya Allah, padahal beliau hanya lulus SD. Namanya Haji Sutrimo. Jadi kalau sekarang kalau telepon saya, WA dulu Pak Kiai, saya merbot Masjid Al-Fatah berkenan mau telepon boleh enggak? Jadi Masya Allah sekarang tiap hari tamu di masjid itu banyak sekali. Sebulan yang lalu saya diundang oleh beliau, Pak Kiai ngisi ceramah akad pagi ya, saya datang sengaja nggak memberitahu jam berapa datang, yang penting akad pagi saya sampai. Saya dengan istri dan beberapa teman dari Surabaya, setelah saya ngisi kajian di Masjid Al-Falah Surabaya, ke Tulungagung jam 1:30 malam, saya langsung ke masjid. Ada satu orang yang sedang tahajud. Masjid ini cuma satu orang aja yang sholat di situ. Ternyata Abah Trimo itu sudah tahajud jam 1:30. Dia yang punya masjid, Masya Allah. Begitu lihat saya masuk, wah Pak Kiai saya bukain hotel, oh enggak usah, ini sebentar lagi subuh. Sudah saya nemani Abah di sini saja beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada satu kesempatan yang luar biasa. Ketika seseorang dalam keadaan sehat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan masih pengen kaya, dalam keadaan berat sekali mengeluarkan sedekah, tapi dia bersedekah, maka itu adalah sedekah terbaik. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayu sedekatil a'dzam. Ya Rasulullah, sedekah yang paling agung itu seperti apa? Sedekah yang paling agung itu sedekah ketika kamu sehat, kamu masih miskin, kamu masih pengen kaya, kamu masih berat mengeluarkannya, tetapi kamu bersedekah, maka itu sedekah yang paling utama. Bukan sedekahnya orang yang sudah sakit-sakitan, kemudian dia mengumpulkan orang-orang, kemudian berkata, yang sekian untuk sana, yang sekian untuk sana, yang sekian untuk sana. Tetapi sedekah yang paling utama, sedekah ketika kamu masih sehat, kamu masih miskin, kamu masih pengen kaya, dan kamu masih berat mengeluarkannya. Maka ilmunya Bu Suciati, ilmunya Pak Johar Arifin, ilmunya Pak Haji Hanif, ilmunya Pak Trimo ini, Masya Allah luar biasa. Saya menemukan bukti apa yang disampaikan Nabi ini benar-benar nyata. Bukan
janji yang kosong. Maka berbahagialah kita yang hadir pada siang hari ini, ada kesempatan yang diberikan. Barangkali kita alhamdulillah sehat. Kita masih belum kaya, masih merasa kurang, masih pengen kaya dan masih mau mengeluarkannya itu berat. Sampai Pak Ketua PDM tadi dengan berapi-api melelang barang. Mari jadikan ini wasilah untuk keluar dari semua persoalan. Bu Suciati dengan modal 3 ekor ayam, dengan tangisan air mata yang pengen membangun masjid seperti masjidnya Nabi, ternyata Allah kabulkan. Ya. Bukan karena sudah punya uang, bukan karena sudah kaya, sudah punya azam, punya keinginan. Kan nggak bayangkan Bu, dodolan pitik wae lagi 6 sedina wae payu telu kok cita-cita bangun masjid kaya masjid Kanjeng Nabi. Berapa tahun itu dari berniat? Itu tahun 90 terwujud tahun 2016. 26 tahun Allah wujudkan itu. Lah, barangkali kondisi ekonomi kita hari ini lebih baik dari kondisinya Bu Suciati ketika menghadapi itu. Tapi mungkin kita tidak punya cita-cita sebesar itu. Maka monggo jadikan ini peluang, ini kesempatan. Nanti kalau ibu-ibu tindak Jogja, mampirlah ke Masjid Suciati Saliman di Sleman. Kalau ke Gresik, mampirlah ke Masjid Mudhar Arifin. Kalau ke Medan banyak itu Masjid Haji Hanif. Di seluruh Sumatera ada. Atau mampir ke pondok saya di Sleman, di Cangkringan ada asrama Haji Hanif yang dibangun oleh beliau. Masya Allah. Itu orang-orang yang sudah mengimani apa yang dijanjikan Allah tanpa ragu-ragu dan Allah sudah mewujudkannya. Ini kesempatan yang luar biasa, terutama bagi bapak-bapak ibu yang sehat, yang masih merasa miskin, masih pengen kaya, masih berat kalau bersedekah, tapi punya cita-cita yang besar, mendapat anugerah rizki dari Allah, maka jadikanlah ini wasilah, meskipun berat, bismillah. Bismillah ini lebih mudah daripada mencari wasilah lain dengan kerja keras yang lain. Nanti Allah sendiri yang akan memudahkan. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa mau menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan orang yang menolong agama Allah. Maka ini silakan panitia ini karena sudah jelang asar, kalau ada Bapak Ibu yang masih ingin memanfaatkan kesempatan, monggo nanti sebelum waktu asar kita tutup dengan doa. Sekali lagi, ini kesempatan, ini bukan beban.
Ini wasilah kita mewujudkan harapan-harapan kita di dalam hidup. Maka dulu para sahabat itu kalau Rasulullah menjanjikan mereka benar-benar percaya. Sami'na wa ata'na. Ini monggo kalau tidak sekarang silakan nanti Ibu, Bapak bisa menulis kesediaan disampaikan kepada panitia karena sekarang sudah pukul 3 kurang 7 menit. Maka segera akan kita akhiri dengan doa. Saya doakan semua Bapak Ibu yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, putra-putrinya soleh-solehah, usahanya dilancarkan. Allah berikan kemudian bagi mereka yang ada hutang untuk melunasinya. Mudah-mudahan diberikan kehidupan sampai kita menutup mata dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan nanti kelak kita dihimpunkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Saya membacakan doanya, Bapak Ibu mengaminkan, mudah-mudahan doa kita doa yang makbul, doa yang didengar dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'im wa saqam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan bil ilm wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.